kelas 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang teori dari Adam Smith. Sebelumnya kami akan melakukan perkenalan. Nama saya Nazia Syakira. Nama saya Salsa Nabila Arifin. Nama saya Rifki Afif. Saya Farhana Ridi. Saya Arif Andika Rodi. Saya Kamulana Busantana. Saya Muhammad Farizal Ramadan. Saya Muhammad Sajran Mardika. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan biografi Adam Smith. Biografi Adam Smith. John Adam Smith, seorang kelahiran 5 Juni 1723, adalah seorang kebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku The Wealth of Nations, adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta asas-dasar perkembangan dagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad ke-19 di Eropa Barat dan pada abad ke-18 mulai terkenal di sana. Kemakmuran negara Wealth of Nations dan yang lebih kecil pengaruhnya teori moral sentimen telah menjadi titik awal untuk segala pertahanan atau politik atau bentuk kapitalisme. Yang terpenting dalam tulisan Marx dan ekonomi manusia tentang kapitalisme, laissez-faire seringkali dihubungkan dengan keegoisan tak terkontrol. Ada gerakan baru yang menekankan filosofi moral Smith dengan fokus simpati pada seseorang. Ada beberapa kontroversi tentang keaslian kemakmuran negara Smith. Beberapa orang menyangkal hasil kerjanya hanyalah tambahan dasar pada pemikir seperti David Hume dan Baron de Montesquieu. Dan banyak teori-teori Smith hanya menggambarkan dan sejarah jauh dari merkantilisme menuju perdagangan bebas yang telah berkembang selama beberapa dekade dan telah memiliki pengaruh yang nyata dalam kebijakan pemerintah. Namun begitu, buku ini mengorganisasi pemikiran mereka secara luas dan tidak menjadi suatu buku yang paling berpengaruh dan penting dalam bidangnya sekarang ini. Adam Smith dikenal luas dengan teori ekonomi laissez-faire yang mengumumkan perkumpulan di abad ke-18 Eropa. Smith percaya akan hak untuk mengaruhi kemajuan ekonomi diri sendiri dengan bebas tanpa dikendalikan oleh perkumpulan dan atau negara. Teori ini sampai pada proto-industrialisasi di Eropa dan mengubah mayoritas kawasan Eropa menjadi daerah perdagangan bebas. Membuat kemungkinan akan adanya pengusaha. Dia juga dikenal sebagai bapak ekonomi versi baru. Selanjutnya ada pendidikan. Pada usia ke-13, Smith memasuki Universitas Glasgow, di mana dia belajar filosofi moral di bawah bimbingan si orang yang tidak boleh dilupakan, sebagaimana Smith memanggilnya, yaitu Francis Hutcheson. Di sini Smith mengembangkan keinginan kuatnya akan kebebasan akal sehat dan kebebasan berpendapat. Tahun 1740 dia dianugerahi Snell Exhibition dan memasuki kampus Balliol, Oxford. Tetapi seperti William Robert Scott katakan, Universitas Oxford dalam masanya memberikan sedikit jika bantuan manapun yang diberikan apa yang harusnya merupakan kerja seumur hidupnya. Dan dia meninggalkan universitas itu tahun 1746. Dalam buku ke-5 dari The Wealth of Nations, Smith berkomentar pada instruksi kualitas rendah dan aktivitas intelektual yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan di Skotlandia. Komentarnya ditujukan pada orang-orang yang dianugerahi kekayaan dari kamus-kamus Oxford dan Cambridge, di mana membuat pemasukan dari para profesor tidak berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menarik murid, dan pada fakta bahwa orang-orang yang menyatu sebagai men of letters bisa menikmati kehidupan lebih nyaman dan materi di Church of England. Lanjutnya karir di Edinburgh dan Glasgow. Tahun 1748, Smith mulai studinya di Edinburgh dan bimbingan Lord Camas. Sebagian dari perkuliahannya menyinggung retorika dan belles lettres.
tetapi nantinya dia akan mengambil subjek dari kemajuan dari kesejahteraan. Dan nantinya di pertengahan atau abad kedua dulu dia mana pertama kalinya mengeluarkan filosofi ekonomi dari sistem yang jelas dan sederhana dari kebebasan alamiah, di mana dia menyatakan hal tersebut ke khalayak dalam buku karangannya The Wealth of Nations. Pada sekitar tahun 1750 dia bertemu filsuf David Hume yang merupakan senior dan tahu 10 tahun hubungan dan kesamaan opini yang dapat ditemukan dalam detail dari tulisan mereka menyangkut sejarah, politik, filosofi, ekonomi, dan agama, menandakan bahwa mereka berdua memiliki persamaan intelektual dan dekat dan bersahabat dibanding orang lain yang mana akan memerankan peran penting selama penjagaan di Skotlandia yang menurunkan The Oxford dan Edinburgh. Tahun 1751, Smith ditunjuk sebagai ketua Dewan Logika di Universitas Glasgow. Pada tahun 1952, dia dipindahkan ke Dewan Filosofi Moral Glasgow, mana ditinggali oleh gurunya yang terkenal, Francis Mason. Kuliahnya mencakup etika, jurisprudensi, politik ekonomi, dan polisi dan keuntungan. Tahun 1759, dia menjalankan teori-teori sentimen moral, memasukkan sebagian budayanya di Glasgow. Gaya ini yang membangun kapitalisme pada masa itu menjelaskan bagaimana komunikasi manusia tergantung pada simpati antara agen dan penonton, itu sang individu dan anggota masyarakat yang lain. Nah, ini pada evolusi bahasa kadang-kadang superficial, seperti yang ditunjukkan 14 tahun kemudian oleh penelitian yang lebih dalam pada bahasa kreatif oleh Lord Mokodo. Dalam karyanya berjudul Asal Muasal dan Perkembangan Bahasa, kapasitas Smith akan berpengaruh persuasif atau argumen retorikal lebih banyak dalam buktinya. Dia mendasarkan penjelasan tidak seperti Lord Salisbury ketika Piaget dan bisa melakukan pada kepentingan moral, juga tidak seperti Hume dan Utilitarisme, tapi berdasarkan atas simpati. Smith sekarang memulai memberi perhatian lebih kepada jurisprudensi dan ekonomi di dalam kuliahnya dan sedikit pada teori tentang moral. Dasar yang didapatkan sama pengembangan ide-idenya pada ekonomi politik dari catatan kuliahnya oleh seorang mahasiswa sekitar tahun 1763 yang nantinya diedit oleh Edwin Gannon dan membentuk apa yang disebut ilmu dan penerbitnya, mendeskripsikan sebagai bagian dari The Wealth of Nations yang bertanggal sekitar 1763. Ayah Kanan muncul sebagai kuliah dalam keadilan, polisi, pajak, dan senjata. Sebuah versi lebih lengkap diterbitkan sebagai kuliah dalam jurisprudensi di edisi Glasgow tahun 1706. Selanjutnya, masalah Adam Smith. Dalam The Wealth of Nations, Smith mengklaim kalau kepentingan pribadi sendiri dalam pengaturan institusional yang berimbang bisa menuju pada hasil yang menguntungkan dari segi sosial, tetapi di dalam teori of moral scientisme-nya Smith berpendapat kalau simpati dibutuhkan untuk mencapai hasil yang secara sosial menguntungkan. Di dalam pembukaan hal itu berwujud keadaan kontradiksi. Ekonomi August Concern menghubungkan ke hal ini di Jerman sebagai Des Adam Smith Problem, ekonomi Austria Gesellschaftskammer. Juga memberikan perhatian tentang ini cenderung kontradiksi dengan karya Smith dalam komentarnya. Adam Smith sendiri tidak melihat adanya kontradiksi sejak ia memproduksi sebuah edisi, sebuah direvisi dari moral scientisme setelah dipublikasikan dari Wealth of Nations. Kedua dalam kisaran idenya bisa ditemukan di Lectures of University. Pada tahun belakangan, kebanyakan murid dari karya Adam Smith silang berpendapat juga tidak ada kontradiksi yang terjadi. Di dalam teori of moral scientism, Smith mengembangkan sebuah teori dari psikologi di mana tiap perorangannya dalam masyarakat menemukannya di dalam kepentingan pribadi mereka untuk mengembangkan simpati sebagaimana mereka mencari penghargaan dari apa yang ia sebut penonton imparsial. Kepentingan pribadi yang ia sebut bukanlah keegoisan sempit, tapi sesuatu yang melibatkan simpati. Sebagaimana membaca The Wealth of Nations mengasumsikan bahwa ketika Smith berbicara mengenai kepentingan pribadi, dia memaksudkan hal tersebut sebagai keegoisan.
Walaupun pada konteks tertentu seperti membeli dan menjual simpati secara umum tidak harus dimasukkan. Smith membuat hal tersebut jelas di mana dia melihat keegoisan sebagai suatu hal yang tak pantas. Jika tak ada amoral dan pelaku kepentingan pribadi memiliki simpati ke orang lain. Dalam teori of moral sentiment, Smith berpendapat kalau kepentingan pribadi dari perilaku mana sosial dari tindakan yang pantas dan tidak pantas kepentingan memengaruhi kepentingan dari individu sebagai anggota dan dari masyarakat. Konteks ini juga berguna sebagai Adam Smith melawan ide dari korporasi atau perusahaan saham gabungan. Dalam kasus manapun, Adam Smith sepertinya percaya kalau sentimen, moral, dan kepentingan pribadi akan menambahkan pada hal yang sama. Satu garis yang mungkin dari alasan tersebut mungkin telah sampai pada tahap kesimpulan seperti tangan-tangan tak terlihat tidak bisa beroperasi jika tidak ada masyarakat. Untuk mengawali sebuah konstruksi awal pembagian sosial dari buruh dan efisien yang datang dengan manifestasinya. Sekarang untuk masyarakat untuk eksis keadilan merupakan kondisi yang dibutuhkan, yang mana disebut dalam karya Smith Theory of Moral Sentiment. Untuk keadilan berada di dalam latar sosial manapun, individu harus memati keinginan dari penghargaan dan kemarahan yang dikendalikan oleh rasa menghargai dan tidak menghargai juga nyari secara eksklusif dihasilkan oleh simpati manusia. Kesimpulannya, tangan-tangan tak terlihat dari pasar adalah pada tingkat tertentu diwakilkan atas kemampuan dari manusia untuk bersimpati, kepentingan pribadi, dan Smith merupakan harmoni dan opini dari simpati. Pengaruh Adam Smith. The Wealth of Nations salah satu usaha terawal untuk mempelajari bangkitnya industri dan perkembangan ekonomi di Eropa. Merupakan pengawal kedisiplinan akademis modern dari ekonomi. Ini memberi salah satu rasional intelektual paling dikenal untuk perdagangan bebas dan kapitalisme. Mempengaruhi secara luas tulisan ekonomi selanjutnya. Ada beberapa kontroversi atas perluasan dan dari keaslian Smith dalam Wealth of Nations. Beberapa berpendapat kalau karya tersebut menambah hanya sedikit dari ide yang sudah ada sebelumnya dari Andres C. Denius atau The National Gain 1765, David Hume, dan Baron Damostikoui. Sebenarnya banyak dari teori Smith hanya menjelaskan tren sejarah dan merkantilisme dan menuju perdagangan bebas di mana telah dikembangkan selama beberapa dekade dan memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan pemerintah. Bagaimanapun, karya Smith merangkum ide mereka secara komprehensif dan juga menjadi salah satu buku paling berpengaruh dan penting saat ini dalam bidang ekonomi. Smith berada di peringkat 30 di daftar orang paling berpengaruhnya Michel Harford. Dari 13 Maret 2007, ke sana potret Smith muncul dalam 20 baru. Dia merupakan orang Skotlandia pertama yang tampil dalam mata uang tersebut oleh Bank of England. Gambar dari nota ini tersedia di website Bank of England. Pada 25 Juni 2006, di mana Warren Buffett. Gambar dari nota ini tersedia di website Bank of England. Pada 25 Juni 2006, di mana Warren Buffett. Pada 25 Juni 2006, di mana Warren Buffett mengumumkan kalau dia akan menyumbangkan kekayaan di The Bill and Melinda Gates Foundation. Dia dihadiahi salinan dari Wealth of Nations Adam Smith oleh Bill Gates. Adam Smith merupakan inspirasi dari grup konservatif dari Missouri, Adam Smith Foundation. Karya-karya besar Adam Smith adalah yang pertama ada The Theory of Moral Sentiments pada 1759, yang kedua ada An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations pada 1776, yang ketiga ada Essays on Philosophical Subjects
diterbitkan setelah 1795. Yang ketiga ada essays on philosophical subjects yang diterbitkan setelah 1795. Dan yang terakhir ada lectures on jurisprudence yang diterbitkan setelah 1976. Teori Adam Smith. Dalam teori ini, Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Masa perburuan. Masa perburuan adalah masa di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan akan mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. 2. Masa bercocok tanam dan beternak. Masa bercocok tanam dan beternak adalah masa di mana kebutuhan masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbullah sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, masa perdagangan. Masa perdagangan adalah masa di mana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Masa perindustrian. Masa perindustrian adalah masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Kelemahan teori Adam Smith. Asumsi bahwa setiap tahap pembangunan berada pada kondisi pasar persaingan sempurna, sedangkan pasar persaingan sempurna pada dasarnya tidak pernah ada di dunia, sehingga asumsi tidak terrealistis ini menjadi kelemahan pada teori Adam Smith. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum